benar-benar barokah. Hanya dari jual daun, ibu ini mau naik haji pemirsa. Bu Solekah mau naik haji, insya Allah. Mugi-mugi lancar nggih Mbah, rezeki jenengan iki kan halal. 70 pemirsa, usia 70 masih nanam padi. Saya akan nyoba nih pemirsa. Saya akan nyoba. Ngondali gimana nih? Ini kata sepeda nih kok. Oh. Wah. Kok abot, ternyata berat. Duduk di halaman atau di emper, saya lewat tidak hormat, saya kena hukuman. Itu yang belian. Malah justru yang belian seperti itu. Iya. Kalau yang asli malah enggak. Yang asli, karena di kangen dilek. Kalau memang yang tanya itu nggak tahu, nggak apa-apa, dia biasa. Justru artinya ngeten nggih Mbah. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, saat ini di sore hari ini saya berada di sebuah daerah yang sangat kuno ini. Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah adalah daerah atau tempat yang sangat kuno. Berkaitan dengan Prasasti Pelumpungan yang berdiri pada tahun 750 Masehi. Desa Padaan ini termasuk adalah bagian dari desa tua, desa kuno yang pernah dinobatkan atau dijuluki bagian daripada Tiam Gama atau 3 daerah yang berdiri di sekitar Salatiga, yaitu Padaan, Puludan, dan daerah Pelumpungan atau Hampra. Pemirsa yang saya hormati, kehidupan kuno yang masih berlaku di daerah ini masih terus ada. Salah satunya pasar tua yang diperkirakan berdiri seiring dengan Prasasti Pelumpungan, yaitu 750 Masehi. Dan juga kehidupan masyarakat tempo dulu yang masih terus berlangsung di daerah ini. Ikuti terus video kami akan menunjukkan aktivitas-aktivitas masyarakat dan kehidupan tempo dulu yang masih ada, punya keturunan raja-raja di Jawa Tengah sampai ke pelosok-pelosok daerah Padaan ini. Ikuti terus video kami. Mbah, sugeng sore Mbah. Pernah tandur mawon, Mang tandur. Asing tepino. Nah pemirsa, inilah salah satu aktivitas warga di Dusun Dompon ini yang setiap harinya sebagai bertani, yaitu salah satunya kegiatan itu adalah di sini
bertanam padi. Namanya apa ngeten iki? Tandur ngeten namanya apa? Tanem. Nanam padi, enggak maksudnya bahasa Jawa ini apa niku? Tandur. Matun itu. Oh, tandur ya. Nah, ini namanya tandur pari nih pemirsa. Tandur pari ini aktivitas zaman kuno yang masih dibudayakan di Dusun Dompon. Nah, lihat. Bu, sejak jam berapa tadi? Jam 6 ya, Mas, jam setengah ya. Jam 1, sekarang jam setengah 5 pemirsa. Ini setengah 5 ini. Iya. Sejak jam 1 nih nanam padi Bu. Bu, bon usia berapa Bu? Kenapa, nak? Usia Umurmu ya? Enggak, Mas. Bedaan ya? 70 ya. 70 pemirsa. Usia 70 masih nanam padi. Lah jenengan sekeng pundi Bu jenengan Bu? Nggih sekeng sapi. Maton. Nak maton niku apa? Pari. Kok maton? Kan kepaton nih kok, Mas. Oh, mandek. Oh, habis dari panen padi. Nah, pemirsa, ikuti terus video kami akan menunjukkan aktivitas petani di Dusun Dompon, Dusun Tua ini yang masih eksis pekerjaan sehari adalah sebagai petani, pemirsa. Nemben apa, Bu? Nemben apa? Wah, cabenya nih. Dokumentasi kegiatan warga desa Dompon. Nih, saya lagi membersihkan apa? Rumput-rumput. Buatan Bu, saking YouTube. Nggih. Nah, kita lihat ini tanahnya miring ya, jadi lereng ini, kepinggiran ini dimanfaatkan penduduk sejak zaman dulu sebagai lahan pertanian padi dan airnya sangat bagus di sini pemirsa. Assalamualaikum Pak. Nembe mandi. Nembe mandi. Oke, lihat niku nopatan kali nih Pak. Wah, ampun disoten. Nah, ini pemirsa kayak karpet nih. Kayak karpet nih padi-padi yang mau ditanam ya ditaruh di sini. Kayak karpet hijau ya pemirsa. Nika ajeng damel video dokumentasi. Coba saya akan masuk ke dalam nih pemirsa. Ini padinya sudah sangat menguning nih pemirsa. Sudah waktunya panen ini. Oh, di sela-sela padi banyak pohon-pohon kelapa, kemudian pohon pisang. Wah, indah sekali nih pemirsa. Nih padinya sudah menguning, saatnya mau panen ini. Dan kelihatannya tidak banyak dirusak tikus nih. Nanti hasilnya bagus padinya nih. Pak, sakit minyak sedikit yang gubuk nih Pak? Wah. Tapi 44 riyen nggih Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kami akan menuju ke gubuk. Gubuk yang di sini berfungsi untuk menunggu padi dari gangguan hama, burung dan lain-lain nih pemirsa. Gubuknya ada di tengah sawah nih. Yuk kita lihat bersama yuk kayak apa gubuknya. Oh, di situ gubuknya. Nah, kita akan menuju ke gubuk, kemudian menuju ke lokasi tempat panen padi. Ada yang panen padi nih. Bon mandi Pak. Bon, bon seger.
Dari jauh kelihatan di sana ada orang panen padi di sini ada gubuk. Nah, gubuk di sini bisa memandang sawah di bawah ya, jadi kelihatan dari atas. Ini kan yang bawah, ini kan tanaman apa nih Pak? Oh, lombok cabai ya. Nah, yuk kita lihat ada orang yang panen padi di situ. Nggih. Panen nggih, Bu. Nggih, sarapan sore. Lah kok panene kok sonten-sonten? Apa pun mulai apa enjing? Awet wae to. Oh. Ana tego. Nah, pemirsa, saatnya kita melihat salah seorang warga di Dusun Dombon ini panen padi. Nah, mboten sah isen, Bu. Alah, isen. Mas Dara ta, Mas? Bu, namanya siapa? Nika wae sing duwe. Oh, nika sing duwe. Mas Edi. Panen. Panen, Pak. Pinten kotak niku panene? Berapa kotak? Niku. Asli penduduk sini jenengan? Kula mriko merangkokan. Oh, merangkokan tapi manen padi di sini gitu ya. Nggih. Oh, enggak ada mriki. Ini alat untuk apa namanya? Giling. Apa? Ya. Namanya alat apa nih, Pak? Erek. Kerek. Erek. Alat erek ini untuk memisahkan antara batang padi dan buah padinya nih pemirsa. Jadi sebelum diseleb nanti, nah ini dipisahkan dulu. Ini kalau kita lihat masih model lama ini. Kalau yang sekarang pakai mesin nih Mas Gi. Ini masih model lama nih, pakai ontel ini, diontel gitu kan. Terus padinya terpisah dari batang. Nah kalau gini, yang di sini kan masih ada Mas nanti Mas. Yang sisa di sini masih banyak. Nggak semua bisa rontok. Kurang rontok, Pak. Oh. Ini jenis padi apa nih? Umbul. Umbul. Kalau sore mah enak nggih, yup nggih. Terus ini nanti diseleb di atas sana tadi. Oh. Nggih. Lihat tuh pemirsa, pemandangannya sangat indah sekali. Jadi sawah ini dikelilingi oleh bukit-bukit dan pohon-pohon yang rimbun sekali, sehingga sangat damai di sini pemirsa. Kalau tak jajal Mas. Nggih, monggo. Ngeten nggih. Saya akan nyoba nih pemirsa. Saya akan nyoba. Ngondale gimana nih? Nggih, kados sepeda nih kok. Oh. Wah. Kok abot, ternyata berat. Oh, gini. Oh, gini. Awas tanganmu lho, Mas. Awas, Mas. Kelihatannya masnya tadi enak ya, ternyata nggak mudah ternyata pemirsa. Nggak terbiasa, nggak mudah ini. Yang bikin nggak mudah tuh ngontelnya sama ngepas ke ini. Nah kalau diundal ke mas enak. Oh iya, ini kelihatannya bisa kena semua nih, iya. Jadi bisa rontok semua ini. Sangat sederhana pemirsa mesinnya. Jadi sebuah bola lingkaran, ada paku-pakunya gitu, terus dikaitkan dengan rantai dan gear, kemudian diontel ini.
Mas, nak mriki di atas gedas kata sing ngingu-ngingu sapi kita kata mriki. Nah, sing mriki mboten, mriko merangkokan mriko sing sapi. Oh, berarti mriki rata-rata petani nggih, rata-rata nggih. Iki petani. Iki mendo. Oh, mendo. Nah, petani sapi kewan iki kok merangkokan. Nggih. Nah, pemirsa, ini kita perlihatkan kesederhanaan dari petani yang bekerja hanya berbekalkan ini. Lihat pemirsa. Maaf nggih Bu. Nggih, mboten apa. Ini sangune pemirsa. Ada gorengan. Aku napa niki gorengan nggih? Gorengan. Gorengan sayur lodeh sama nasi. Terus ini apa niki? Niku gorengan. Gorengan. Pundi baceme? Niku Oh. nggih. Ya, tahu bacem. Kemudian ada kemilan di sini. Nasi. Nah, ini nasi ya pemirsa. Kesederhanaan inilah yang membuat petani justru sehat-sehat nih pemirsa. Terus jenengan teng mriki niku punya usul-usul apa Bu? Petani gen makmur ngeten Bu? Ya, pupuke supaya dipermudah, Mas. Oh, ngeten nggih. Pupuke tesih mahal to Bu? Oke. Oh, pupuk ternyata masih mahal nih pemirsa. Nah, kalau pupuk Sulit. Sulit. mahal kemudian sulit. Gimana nih mau bercocok tanam dengan baik kalau pupuk mahal, kemudian sulit. Kalau jualnya gampang Ibu? Gampang. Kalau jualnya gampang. Cuma pupuknya masih mahal dan sulit. Padahal ini di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang nih padahal itu kok masih sulit pupuk nih. Sulit kan. Nah, kemudian Ibu ini kan menggarap sawahnya sendiri atau menggarap sawah sendiri nggih? Oh, nggih. Pewaris bukan perintis. Oh, pewaris dari orang tua. Oh, nggih. Banyak Bu sawahnya Bu? Iya niki teng mriki dokon. Oh, nggih. Ini mriki. Bae kula asline mriki. Terus manggone merangkokan. Terus nganu apa suamine merangkokan. Suaminya merangkokan. Ini kan di merangkokan. Oh, nih. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi pemirsa. Dusun Dompon ini dusun tua yang dulunya memang sejak dulu itu adalah turun-temurun sebagai petani. Sehingga sampai sekarang pun generasi sekarang pun masih tetap mempertahankan sawah ini sebagai tempat sumber kehidupan mereka. Namun tadi kita dengar keluhan mereka bahwa sulitnya pupuk, harganya mahal. Mohon ini menjadikan perhatian baik pemerintah ataupun instansi-instansi terkait. Semoga petani lebih ya minimal lebih meningkat kehidupannya. Kalau sejahtera itu sulit, tapi meningkat kehidupannya Ibu nggih. Nggih. Nah, sejahtera itu kan semua punya yo kaya sejahtera. Nah, yang penting tercukupi gitu aja nggih. Nggih. Pandai-pandailah bersyukur. Mun nyalangi gaji dereng. Lah dereng Mas. Ki anake nganu mondok Mas. Oh, ngoten. Mondok teng pundi? Teng Wonosobo kalih Oh, teng Wonosobo. Sempon. Oh, Sempon. Pak Fatkur nggih. Nggih. Nggih, gitu aja Ibu nggih. Selamat bekerja lagi. Amin. Mas, nggih Mas. Nggih. Nah pemirsa, inilah yang saya tunjukkan tadi, sebuah gubuk. Ternyata gubuk setelah kita deketin, ada keunikan-keunikan di sini. Gubuk ini ternyata juga untuk sholat, untuk istirahat. Kemudian ini ada perlengkapan sholat di sini pemirsa. Dan ini ada meja yang unik pemirsa. Ini meja buatan sendiri untuk naruh gelas di sini. Nah, di sini duduk sambil bisa melihat pemandangan ke depan. Sawah yang membentang, kemudian di sana ada sayuran cabai di situ kan, terus pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya di situ banyak sekali, pemandangan yang sangat sejuk. Dan di sini sebelah ada padi yang menguning siap panen ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa memang benar daerah sini dulunya cukup subur sehingga bercocok tanam, bertani menjadi sumber kehidupan sejak tempo dulu nih pemirsa. Nah, di sana terlihat pancuran nih, pancuran air mengalir menyambung terus sampai ke bawah ini. Dan sangat sederhana sekali pakai bambu nih pancurannya.
bahwa ternyata sungainya sangat deras di sini pemirsa. Jadi lumayan ada 2 sumber air yang di sini ada, tadi di sana ada, dan di sini juga terdapat pohon tua legendaris mojo pemirsa. Pohon mojo di sini subur berbuah pohon mojonya. Pohon mojo ini kebalikan dengan pohon durian pemirsa. Kalau pohon mojo ini terlihat mulus, halus, indah, tapi dalamnya pahit. Sementara pohon durian buahnya berduri, gitu, tapi dalamnya sangat lezat. Nah, ini kebalikan daripada pohon mojo yang pohon kuno nih pemirsa. Masih hidup di sini. Mbah, nak kok digeputi nggih? Acing damel video. Oh, sing sabun. Jenengan niku sing pundi? Pak niku mangan nang niku. Oh, lha niki bapak sing sawah wau. Sing sawah Pak nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Niku, Mas. Lah jenengan sing pundi? Wong sabun. Oke, Sabin. Nih ibu iki Lho, pun usia pinten jenengan wis sekateng Sabin no? nggih nganu. Nih ibunya dari sawah nih. Usia pinten jenengan? Usia berapa? Walu. Oh, 80-an nggih, 80-an di sini masyarakatnya masih bekerja di sawah dan kebun pemirsa. Lha kok tiyang dusun pripun? Nggih. Enggak. Nggih. Nah pemirsa, saya sekarang sudah sampai di rumah sesepuh Dusun Dompon, Pak. Dusun Dompon ini adalah desanya Desa Giling. Desa Giling, Kecamatan Pabilan, Salatiga luar kota. Tentu saja masih di Jawa Tengah nih kita. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Nah, beliau Bapak sinten, Mbah? Pak Kaliman. Pak Kaliman. Mbah Kaliman ini akan menceritakan dan membuktikan bahwa memang dusun ini adalah dusun tua, dusun sejak tempo dulu. Monggo Mbah, pripun Mbah critanipun dusun mriki Mbah? Nak ceritane pertama-tama nak mlebu ke dusun sekali nggak tahu, cuman sak ngertos kula sing penerus dari Dompon itu adalah yang namanya Demang Wangsa Dijoyo. Oh, jadi Demang garis turunan dari Demang Wangsa Dijoyo. Itu Demang. Okay. Demang Wangsa Dijoyo itu saudaranya 3. Ya. Pertama yang namanya Tirtowijoyo. Nggih. Yang nomor 2 itu Joyo Martono. Nggih. Yang ketiga itu Wangsa Dijoyo. Nah, jadi yang ketiga atau yang ragil itu jadi Demang pada waktu itu. Nggih. Demang Dompon. Demang Dompon. Demang niku kalau istilah sekarang Demang itu apa? Ya Kades. Ya begal lah. Oh, begal. Tapi dulu kan belum ada istilah Demang itu kan yang mempunyai wewenang nama Demang itu kan dari istilah Keraton. Keraton. Berarti ada silsilah dari keraton. Nah, itu. Gitu. Berhubung di sini itu tanah bumi Dompon. Ya. Itu bumi perdikan. Oh, bukan bumi koloni Gupermen zaman koloni. Artinya bumi perdikan itu adalah bumi yang diberikan oleh pihak keraton. Nah iya. Ya yang diberi itu siapa? Mungkin ya Trah Singodipuro Denggiling itu mungkin karena yang lebih dekat itu situ. Nah, sesudah dia jadi Demang, Demang itu kan berhak menguasai desa dan wilayah tanahnya. Asal usulnya dia mau menjadi lurah, tapi Kecamatan Setenan waktu dulu itu Setenan Kawedanan Karesidenan kan dulu gitu. Jadi Salatiga luar kota sudah 25 lurah,
setenan Bingen sudah 25 lurah. Lah Demang tidak mendapat daftar. Akhirnya mendelis mau ngikut siapa. Petet, Popongang ngikut Popongang, Gendor Prangkoan mengikuti Beringin banding, Sikalan Selamat mengikuti Padahang Pabelan. Akhirnya kan bingung mau ngikut siapa. Berhubung ditinjau dari pemetaan istilah sandi Pronak Langsir tahun selikur 21, ternyata bumi Dompon itu adalah bumi perdikan. Itu yang ngurusi otomatis dari Trah. Nah, Trah mungkin karena yang berdekatan itu adalah Giling Trah Singodipuro, mungkin terus dia boleh mengikuti Kelurahan Giling. Pada waktu itu namanya Pak Lurahnya itu Pak Lurah Singodipuro. Artinya alasan yang mengapa dusun Dompon itu kok terpisah dari desanya yaitu Giling karena sama-sama dusun perdikan. Jadi karena dia dulu ingin mendirikan lurah sendiri. Mendirikan lurah sendiri tanpa gandeng dengan Padaan. Demang itu mau berdiri sendiri menjadi lurah. Tapi kanan kirinya sudah mengikuti Beringin dan Salatiga luar kota. Jadi Mbah Singodipuro. Singodipuro sing dari Giling tadi nggih. Singodipuro. Singodipuro itu silsilahannya dari kerajaan atau keraton Solo gitu, mungkin Solo nggih, keraton Solo. Jadi yang paling tua kan Singodipuro, lalu keduanya Simoatmojo, diteruskan menantunya yang namanya Patmo Suharjo, terus diteruskan anaknya Patmo Suharjo yang namanya Mintarso kan kena. Terus Mbak kalau kan waktu kesini melewati pemakaman yang namanya pemakaman Tengis. Pemakaman Tengis itu Gunung Tengis itu. Gunung Tengis niku kok ternyata nggih ada di situ pihak-pihak masih keturunan keraton sinten mawon teng mriku, Mbah? Yang turunan keraton itu ada yang asli dari Raden asli dan ada yang Raden Tukon. Raden Tukon maksudnya pripun? Maksudnya gimana Raden Tukon itu? Anda misalnya jadi orang kaya zaman koloni dulu. Pengen dihargai orang. Dan dilindungi undang-undang zaman koloni. Membeli dari Solo. Jadi tidak karena keturunan darah. Kita duduk di halaman atau di emper. Saya lewat tidak hormat. Saya kena hukuman. Itu yang belian. Malah justru yang belian seperti itu. Iya. Kalau yang asli malah enggak. Yang asli. Karena di kangen dilek. Kalau memang yang tanya itu enggak tahu, enggak apa-apa. Dia biasa. Justru artinya ngeten nggih, Mbah. Kalau yang punya status Trah yang keraton tapi belian tadi, malah sifatnya enggak baik gitu nggih. Tapi nak asli keraton, darah keraton malah baik gitu nggih. Gitu ya. Dulu kan ingat Pak Mintarso ya. Pak Mintarso itu kan termasuk Trah. Dia di Gilingnya saja loh, dusun Giling. Yuk banyak yang masyarakat itu tidak mendirikan, kondirikan. Ramah nggih, kalau asli daerah keturunan keraton ramah. Misalnya orang sini tahu dalam mau lewat, dia tidak mesti balik. Mboten napa-napa, enggak apa. Nggih. Mintarso sifatnya kan dulu kan gitu. Nggih, tapi nggih. Saya pernah dengar ibaratnya keraton, silsilah keraton atau masih keluarga keraton yang model beli sama asli saya pernah dengar, Mbah. Iya. Memang cuma baru tahu sekali ini bahwa kalau yang model beli sifatnya malah justru sombong ngeten nggih. Yang asli bagaimana? Nggih. Lah nak Gunung Tengis, aslinya kan Gunung Tengis ya. Nggih. Makam itu. Ada dua berarti nggih. Yang asli, orang Padang dan orang Slemet. Tapi yang pertama-tama itu makamnya orang Slemet. Orang Slemet. Nah, sebetulnya cikal bakalnya itu menurut pengertian saya itu biasanya kalau nyadranan juga disebut Mbah Noyoguno.
Tapi itu bukan asli orang sini yang meninggal dimakamkan di situ, tidak. Tapi berhubung dulu itu ada orang dulu kan biasanya merantau. Orang dagang merantau di situ, sakit atau meninggal, dimakamkan di makam pertama orang Slemet di Gunung Tengis itu Mbah Noyoguno itu. Ya itu asli. Silsilah daerah keraton. Tapi menurut sejarah dan pengertian saya mendengar dari orang-orang situ, malah yang Trah di situ itu adalah Trah Samber Nyawa itu. Katanya gitu, Pak. Samber Nyawa tuh Raden Wijaya kayak. Oh, Mangkunegaran satu. Satu, Samber Nyawa. Pangeran Samber Nyawa. Pangeran Samber Nyawa Mangkunegaran satu nggih. Temengku ngalap-alap. Nggih. Yang dulu pernah ada perjanjian dengan kolonial, perjanjian Salatiga itu ya. Perjanjian di Salatiga. Karena ada perjanjian itu kan terdiri dari Gagatan, Salatiga, termasuk Ngampel. Terus artinya berarti masyarakat Dusun Ndompon ini kalau boleh dibilang dari cerita Mbah tadi masih ada garis keturunan dari Demang tadi ya? Iya, dari Demang. Tapi kalau Demangnya sendiri itu malah tidak mempunyai terah. Tidak satu. Banyak orang dulu kan sopo asu gede menang kerai, sopo wani asu kan zaman orang Jawa kan bilang gitu kan. Karena dia itu orang-orang warga kemukaan. Terus aktivitas warga di sini kebanyakan profesinya itu petani ya, Mbah? Dulu hasilnya petani semua. Jadi masih banyak petani sekarang gitu. Zaman agak zaman modern banyak yang jadi guru. Jadi asal usul petani semua dulu. Ya, petani semua. Jeng, Mbah. Nah, kemudian untuk makam Demang tadi di sini tadi. Di situ. Oh, di jalan masuk desa tadi. Iya. Masuk dusun tadi. Demang Wongso Dijoyo. Demang Wongso Dijoyo. Anak-anak yang laki-laki ketiga, yang satu Somo Pawiro, itu jadi bekal, sudah zamannya zaman bekal. Somo Pawiro, rumahnya rajanya ini. Yang kedua Wiryo Suparto, bekal, sudah bekal, petat Pak Nedarni Sri Mbah Nedarwati. Nah, yang ketiga. Jadi masih ada keturunannya nggih di sana nggih. Nah, ya, yang namanya Tras Wongso Dijoyo itu. Nggih. Nah, terus yang ketiga Atmodiwiryo. Mbahnya sebelah sana, bapaknya Sudarlan Iskandar. Dia termasuk mbahnya Darwati. Terus dari garis keturunan itu, keturunannya sekarang kebanyakan juga jadi orang-orang yang berhasil kan nggih? Ya, berhasil. Ya misalnya yang di sini kan dulu anaknya pernah jadi guru di Demak. Yang anak kedua dari anak-anak Bidarni kan ya jadi semua. Insinyur, pertanian, sarjana hukum. Intinya dari keturunan, nah kalau orang Jawa bilang piyayi nggih, dari piyayi tadi masih menurunkan generasi sekarang juga jadi orang-orang yang sukses ngoten nggih, Mbah nggih. Jadi yang namanya Demang Wongso Dijoyo itu sebenarnya bukan terah asli piyayi. Nah, padahal nak cara piyayi kena golek beras gampangnya, yang makam Gunung Tengis itu tingkat pertama itu yang boleh menempati tataran pertama itu adalah pertama Mbah Wongso itu bakal yang dari Slemet. Nah, terus Noyoguno itu yang kedua Trah dari Slemet, yang tak dari Slemet termasuk di situ ada makamnya Eyang Seto Hamijoyo. Rekso Hamijoyo. Seto Hamijoyo itu dulunya zaman kalau tidak orang dokter kan kira mungkin jadi sindir. Sindir Ndaren. Setelah diumum Mbah Ndaren itu asalnya sindir Ndaren. Sindir perkebunan karet. Hampir itu kan ada karetnya. Nah terus Mbah Seto Hamijoyo itu
aslinya orang Slemet sini. Nah, Mbah Setiawamijo ya nurun ke Tindaren, nurun punya 3 anak. Yang pertama yang namanya Raden Ayu. Ini mau Mbah Lasiem. Nomor kedua Raden Mas Warso Taruno. Ya kalau ya bapaknya nyonya saya ini. Itu Pak Warso Taruno. Yang ketiga Mbah Jumi, emaknya Pak Tresno, Mul dan sebagainya. Ya, tadi garwane penjalan Mbah sinten? Mbah Sujim. Mbah Sujim kelihatan dari wajahnya masih ya garis keturunan. Kelihatannya kayak. Cuman tapi ya jadi istri saya jangan sampai saya pesen kalau dia lolong ya terima saja dengan alhamdulillah. Tapi Allah lah ya paling tahu. Maka dia sebetulnya yang di sini yang ada istilah betul belutrah itu adalah nyonya saya ini dan bojonya istrinya Mbah ya namanya Mbah Lasiem putra dari Raden Mas Setiawamijo. Setelah ini ya secara itu. Mbah, niki ajeng tangkel meleng ya mau bertanya lagi. Biasanya kalau dusun-dusun tua, dusun-dusun tempo dulu itu ada keunikan-keunikan yang bisa untuk diceritakan, Mbah. Ya setiap dusun biasanya punya keunikan. Kalau di sini keunikannya apa, Mbah? Dusun di sini, Mbah? Nah, Ndompon, keunikan desa dusun Ndompon itu pertama-tama ya sudah termasuk mitos. Jumlah rumah itu sampai sekarang banyaknya 70 rumah. Bukan kakak, tapi rumah ya 70. Tapi kalau ada orang mau membuat rumah, kemungkinan batal tidak mau di rumah di sini. Kalau yang sudah mempunyai suami istri ya dibawa suaminya biasanya gitu. Jadi 70 rumah terus. Bisa menurut orang tua bisa rumah di sini. Mungkin ada orang yang sudah rumah tangga itu biasanya itu bisa juga pindah. Oh, jadi kayak tukeran gitu ya. Kalau ada yang mau rumah sini, ada yang pergi gitu ya. Tetap jadi tidak boleh menambah. Oh, tiap di dusun biasanya punya cerita sendiri nggih, Mbak. Assalamualaikum. Mbah. Ajeng ningali sawah mriko. Iya. Nika enten mau panen nika? Enten. Oh. Wong hendak bangun. Lho jenengan niki sing pundi niki? Ndukah Ndompon, ndukah. Kula ndukah. Oh, ndukah Ndompon. Mboten Ndompone. Mboten. Niki pados napa jenengan niki? Niki ramban. Oh, ramban damel apa? Kambing. Mboten nek suket niki nggih marmut nggih. Oh, marmut. Nggih. Mau dipantun nek kula nganu, kula tinggal dereng kula tumpuk. Nggih. Jenengan pundi ya? Kula Salatiga. Oh, Salatiga. Jenengan usia pinten, Mbah? Mula pun sepuh, pun 8 dosa. Oh, 8 dosa. Tasih munggah-munggah niki wau kuyap. Nggih, tasih macul teh, Pak. Kula nika nggih macul ki, Mbah. Nggih. Nah, ini ya pemirsa, salah satu aktivitas penduduk Ndompon, dusun tua. Dusun yang diperkirakan berdiri pada tahun 750 Masehi. Yang ada kaitannya dengan catatan di Prasasti Melumpungan. Mbah sinten namanya, Mbah? Mbah Solikah. Mbah Solikah. Ini Mbah Solikah ini salah satu tambah pangsul jenengan nggih. Nggih. Muga-muga kula diangkat jaroh kaji. Oh, ajeng naik haji. Nggih. Alhamdulillah. Jenengan naik haji karena hasil kebun nggih. Nggih, biasanya pemirsa. Ini mbahnya bilang, nggih. Minta doa restu dari kita semua mau naik haji nih. Usia udah 80 lebih nggih. Naik haji pemirsa luar biasa. Hasil dari kebun. Inilah rezeki yang benar-benar halal, benar-benar barokah. Hanya dari jual daun. Ibu ini mau naik haji pemirsa. Bu Solekah mau naik haji. Insya Allah. Mugi-mugi lancar nggih, Mbah. Rezeki jenengan iki kan halal. Amin. Lah kalih bapak napa mboten naik haji? Pak sampun meninggal. Oh, bapak sampun meninggal. Oh, lah mungkin naik haji sendirian jenengan. Iya. Masya Allah.
pemirsa, inilah Mbah Solekah dengan sangat terharu menceritakan mau naik haji dari hasil jual daun pisang, kemudian ini cari ramban untuk ternak di rumah. Inilah pemirsa, kisah nyata kehidupan sehari-hari di sebuah dusun tua, dusun Dompon. Nggih. Mugi-mugi jenengan diparingi lancar, sehat, kondur malih. Dados haji ingkang mabrur ngoten nggih Mbah nggih. Nggih. Kula nggih nyuwun donga nggih Mbah. Ya waktu nak tinggi. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah kun fayakun. Segala yang Allah. La ilaha illallah kun fayakun. Segala yang kita. La ilaha illallah kun fayakun. Segala la ilaha illallah kun fayakun. Segala yang la ilaha illallah kun fayakun. Segala yang mudah. La ilaha illallah kun fayakun. Segala yang mudah. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma rijalullah jatuh. Nabi wali kang aturake malaikat Jibril kang durake jelo sapa jail marangku sak keluarga tapi kendeli ya Allah. La ilaha illallah wis teko milu kula kang ali-ali ra selamat sejala jatuh muka amin mama sejala seminggu aja bisa terus kesana Allah. La ilaha illallah ya Allah Gusti paring salam. Nggih, sehat nggih Bang nggih. Nggih. Monggo nak sing kundur. Nggih. Nggih. Nggih, mungkin paling sehat ya. Nih, tangannya Mbak ini, lihat nih pemirsa. Benar-benar orang yang bekerja keras dan ikhlas sehingga rezekinya barokah bisa naik haji. Amin, amin. Nah pemirsa, saat ini saya berada di sebuah rumah. Menurut ditambah Kaliman, ada peninggalan rumah seorang ningrat, yaitu Raden Mintarso. Nah inilah depan rumah kuno ini, yang sebelah saya ini adalah Mas yang sehari-hari sebagai tetangga dekat. Mas, bener nggak nih Mbak Raden Mintarso ini masih keturunan ningrat Mas? Betul. Jadi, setahu saya memang masih keturunan ningrat yang dulunya memang ini ada silsilah dari Keraton Solo nggih. Ya, betul. Nah inilah pemirsa, bukti ada, fakta nyata dan tidak mengada-ada. Peninggalan kuno seorang rumah ningrat Raden Mintarso. Itulah pemirsa liputan kami, semoga bisa menghibur dan mengedukasi kita semua bahwa sejarah kuno adalah sangat mendidik dan sangat indah sekali untuk diceritakan di zaman sekarang. Semoga menghibur, mohon subscribe-nya, like dan komen, juga share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.